Silakan dilihat ke papan. Kemarin kita sudah menerangkan bab fikihnya, terakhir pelajarannya macam-macamnya najis. Ada pelajaran yang masih tertinggal, itu sesuatu yang najis menjadi suci. Al-khamratu, khamr itu bisa berubah menjadi yang awalnya najis, yang dulunya najis menjadi suci. Khamr itu ketika menjadi cuka. Syaratnya bagaimana? Syaratnya ketika dia berubah dengan sendirinya. Kalau hanya contohnya yang awalnya ditempatkan di tempat yang teduh, kemudian dikasih ke matahari ataupun sebaliknya, itu tetap dianggap hal yang alami biasa saja. Yang tidak diperbolehkan ketika khamr berubah jadi cuka karena ikut campurnya tangan manusia, dikasih obat, dikasih ketika pas waktu contohnya kita jajan terus enten cuka itu harus punya keyakinan bahwa cukanya niki berubah dengan sendirinya, berubah dengan alami, mungkin dari panas diteduhkan ataupun sebaliknya dari tempat yang teduh kemudian dipanaskan. Kalau artinya ini cukanya ini memang gara-gara difermentasi dengan sesuatu yang berbeda, maka jangan dituangkan di makanan Anda. Karena keyakinan itu menjadi hukum asal yang awalnya, yang akhirnya yakinnya awalnya dulu khamr, ini berubahnya gara-gara tidak asli, tidak dengan sendirinya, maka tidak perlu dituangkan karena nilainya menjadi tetap haram. Nah, itu bab yang ini. Berikutnya, ini bab bagi saya yang paling penting, meskipun kita yang laki-lakinya tidak mengalami, tapi bagi kita seorang laki-laki yang nantinya jadi seorang imam, yang sekarang jadi imamnya juga, punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki, punya kewajiban untuk menyampaikan, memahamkan. Meskipun mungkin mereka mbak-mbaknya ini lebih bisa konsultasi pada sesamanya. Tapi kalau kita yang jadi laki-lakinya, ketika dianggap kan memang beda-beda, orang punya jodoh kan beda-beda. Ada yang sudah memang paham tentang kewanitaannya, tapi ada juga yang perlu dipahamkan dan dibantu untuk lebih paham tentang kewanitaannya. Baru bagi kita laki-laki itu harus paham. Membahas bab darahnya perempuan. Darahnya perempuan di dalam kitab Al-Qorib itu dibagi menjadi 3. Ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Masnya sudah paham? Kalau perempuan itu bisa mengeluarkan 3 macam darah. Karena di akhir-akhir pelajarannya kita kan pelajaran umum, jadi kejar umum mawon. Terkadang waktu kita full berangkat pagi pulang sore, yang biasanya kalau dulu di desa itu biasanya dahulu enten sekolah diniyah, sore enten diniyah baru ngaji Quran atau kebalikannya. Yang sekarang itu agak tergeser, bahkan tidak dilakukan. Akhirnya pelajaran-pelajaran seperti ini itu biasanya bukan dianggap tapi tidak dipahami karena tidak diterangkan di sekolah. Kebanyakan seperti itu. Makanya perlu dibahas sebenarnya sesering mungkin, tapi karena waktunya gitu. Darah haid yang dinamakan darah haid yaitu darah yang keluar, darah yang keluar bahasanya dari mananya sebenarnya sudah tahu. Min ini sababil wiladati, yang tidak keluar disebabkan selain keluarnya disebabkan selain melahirkan. Darah haidnya. Kalau darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Yang terakhir istihadah, darah yang keluar di hari-hari selain harinya haid dan nifas. Haid, saya tuliskan haid sama nifas karena yang istihadah di hari yang selain 2 ini. Kalau yang haid keluarnya paling sedikit 1 hari 1 malam.
Niki bagi saya pribadi, saya baru paham setelah menikah ternyata bahasa 1 hari 1 malam semuanya dipahamkan. Berapa paling sedikit keluarnya darah haid 1 hari 1 malam. Bahasa 1 hari 1 malam ternyata itu semuanya sudah paham ya, apalagi mbak-mbaknya. Tapi yang mungkin dipahamkan mas-masnya niki, contohnya yang saya pahami, nanti silakan dikoreksi. Bahasa 1 hari 1 malam kan 24 jam. Hari yang pertama bukan kok 1 hari 1 malam, jadi keluarnya hari ini kok hari Senin contohnya. Hari Senin pagi, besok paginya selesai, Selasa sudah selesai. Buatan. Jam 7 pagi hari Senin keluarnya ternyata sampai jam 10, jam 7 sampai jam 10, jadi berapa? 7, 8, 9, 10. Betul hitungannya? Mas, 24 jam dikurangi 4 masih tersisa 20 jam. Pada jam 7 sampai jam 10. Kemudian contohnya jam 7 sampai jam 10 berhenti sampai di jam 12 sampai jam contohnya jam 12 malam. Jam 12 malam jadi berapa nih? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jamnya belum sampai 1 hari 1 malam, kemudian keluar lagi jam 1 malam. Jam 1 malam besoknya dini hari. Keluar sampai jam 7. Jadi yang dihitung 1 ke 7. Jadi berapa? 7 kan ya. Jadi masih ada berapa? 20 kali 7 13. Nah, hitungan yang saya pahami, contohnya padahal sudah 2 hari, padahal sudah 3 hari keluarnya, tapi kan tersendat-sendat, belum sampai kumpul 24 jam. Kemudian suci. Kalau yang kemudian suci, saya ingat mengatakan kemudian suci, maka yang 2 hari 3 hari sucinya belum sampai 24 jam, 3 hari itu harus mengqadha sholatnya. Mungkin ngomong coba. Nomor pula yang pemahamannya keliru. Coba, itu apa enggak? Silakan ada yang koreksi ngapunten. Jadi karena syariat maka bukan masalah laki-laki perempuannya, semuanya kan sudah umumnya sudah beres semua. Istilahnya mungkin bukan membahas sesuatu yang tabu, tapi sesuatu yang harus diilmuni. Selain membahas bab darah, tapi juga membahas bagaimana nanti ternyata masih ada kewajiban sholat yang harus diqadha, puasa yang harus diqadha contohnya. Kalau ternyata keluar darahnya tidak 24 jam, itu enggak? Nah, silakan jawab ya ataupun tidak. Buatan abstain, ataupun kurang paham. Kalau memang gitu ya, kalau memang ada yang kurang paham, silahkan konsultasi ke sesama temannya ataupun ada ustazahnya ataupun yang lainnya, yang lebih paham. Karena ini nilainya bukan hanya keluar darahnya, bukan masalah kesehatan, tapi masalah ibadah sampean. Ngoten, mas-masnya bingung kok? Bingung. Dan bukan kita pelakunya, tapi jangan ini menyampaikan kewajiban bahwa kita harus tahu cara penyampaiannya. Saya pun baru paham setelah lebih intens tanglet. Dan tak bayang ini kan kalau punya kewajiban menyampaikan pelajaran, bukan hanya pelajaran contohnya pas matur maknani. Terus kan si bab head ini misalnya sampean adim maca doa bab nifas ini dan bagi pula harus menyampaikan meskipun setelahnya contohnya mereka pun khusus mau itu bagi saya harus bisa meskipun saya tidak maksimal cara penyampaiannya. Kira-kira ada yang keliru penyampaian bab head ini? Betul loh?
Terus niki tasih apa dulu? Kebanyakan aksaru khamsata asyar yauman, paling banyak 15 hari. Umumnya biasanya keluarnya 6 hari ataupun 5 hari. Kalau keterangannya sebenarnya warnanya, darahnya. Nah, ini yang perlu dipahami mas-masnya ya. Pas waktu untuk melihat haidnya sudah lancar, tapi pas wayahe niki suci napa dereng perlu dilihat, niku harus dicek. Tidaknya kalau mboten menggunakan gambarnya, kudu dicek Jadi dilihat, dicek dulu nilai warnanya, mulai dari kehitaman sampai warnanya yang paling hampir tidak kelihatan, dicek dengan alat kapas atau yang lainnya. Akhirnya ternyata saya sudah suci, saya belum suci. Jangan ketawa, ayo nonton ketika mungkin istrinya besok kurang paham, ditambah titik, coba sama cek, ternyata atasnya bentuknya tinggi, kurang paham. Contohnya kita laki-laki juga kurang paham, silahkan ada konsultasi dengan ustazahnya ke orang yang lebih paham tentang darah haid gitu. Karena ini nilainya tentang ibu-ibunya. Kalau keluarnya lebih dari itu, langsung lompat. Kalau keluarnya lebih dari itu, maka kelebihan keluarnya dari 15 hari itu dihukumi darah istihadah. Ini headnya saya cukupkan secara singkat. Kemudian diteruskan pelajarannya darah nifas. Darah nifas biasanya kalau di dalam itu lahdotan. Kalau bahasa Jawa ini bahasanya kelihatan kasar, sak kecerotan bahasa Jawa ini. Padahal sesuatu yang keluar meskipun setetes. Keluarnya itu tidak nifas mini visalin waladi. Mulai dianggap darah nifas itu setelah anaknya sudah keluar, baru keluarnya tetesan darahnya itu baru dinamakan darah nifas. Meskipun ada betul sebagian, tapi sangat kecil sekali seseorang yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah. Itu ada. Ibunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tidak mengeluarkan darah setetes pun. Makanya ada nilai nifas. Dan kewajiban mandi yang kemarin ada bahasa wiladah, melahirkan tanpa mengeluarkan darah pun kewajiban untuk mandi. Kebanyakan 60 hari keluar nifasnya, umumnya 40 hari sudah selesai. Nah, ini yang saya baca tadi, yang saya berusaha memahami ada masalah. Ketika contohnya jumlahnya kan paling lama 60 hari, terus keluarnya 15 hari, berhenti selama 12 hari, terus keluar lagi selama 10 hari. Maka hitungannya yang 10 hari pun niki nifas. Nah, selama 12 hari niki kan ternyata dianggap suci. Kalau sudah suci maka dia harus melakukan kewajiban-kewajiban secara syariat, sholat dan yang lainnya. Ngoten nggih. Nah, meskipun setelah sholat dan yang lainnya dilakukan, akhirnya keluar lagi 10 hari. Jadi nganggur bukan orang penganggur, tapi kan kita sudah berusaha melakukan kewajiban, ternyata dianggap suci setelah keluar lagi karena masih ada di dalam jumlah 60 hari. Kemudian kalau ini kan dihukumi nifas. Contohnya keluar 15 hari, berhentinya 15 hari, terus keluarnya setelahnya maka dihukumi darah haid. Itu yang saya pahami tadi. Nah, saya berusaha memahami sepaham-pahamnya biar bisa menyampaikan dengan tepat. Kira-kira ada yang sebenarnya tanya buat tanya gitu. Kalau tanya itu rumah buat pas, karena saya yang mengalami. Kira-kira ada yang di sebelahnya nopo interupsi ataupun mau dievaluasi Pak, sama keterangannya ada yang dulu. Silakan niki nopo interaktif nih. Saya ngobrol di depan menyampaikan istilahnya makalah saya. Nopo kalau pas waktu menyampaikan makalah
dikoreksi para dosen-dosen ini. Ada yang perlu dikoreksi? Masnya? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau masnya saya kembali bertanya, ada yang tanyakan biar kita sama-sama lebih paham tentang yang namanya darah yang ada di perempuan. Tidak ada? Apa tidak paham? Maka kalau tidak paham silahkan untuk berusaha paham gitu. Berantemnya tuh. Gini kok kewajiban kita kalau kita sudah siap untuk menjadi seorang imam, maka kewajiban-kewajiban selain contohnya menafkahi, memahamkan secara syariat, termasuk memahami tentang bab-bab darah yang tadi memang harus jangan sampai ketika kita sudah bersuami istri tidak memahami sirkulasi yang biasa dialami perempuan, terus akhirnya kita sendiri nanti yang akhirnya getun dewi, ternyata tidak boleh melakukan sesuatu bersama ataupun yang lainnya. Kira-kira ada yang tanyakan? Sepenting ini, nggak ada pertanyaannya? Gitu. Meskipun contohnya, kira-kira ada pertanyaan, anggap saja pertanyaannya sampai yang mungkin harus disampaikan, yang lainnya akhirnya tahu, mungkin yang lainnya nggak berani tanya, akhirnya terwakili, mengerti. Contohnya yang saya sampaikan, Pak, ada yang masih keliru yang saya sampaikan, seharusnya seperti ini. Mungkin silakan. Belum tidak ada. Kalau begitu, untuk hari ini pelajaran fikihnya yang bab nifas berdarah, nifas istihadah kita cukupkan. Untuk contohnya bagi orang yang sedang haid, nifas ataupun istihadah, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan akan disampaikan di lain waktu. Kalau begitu pelajaran fikihnya saya cukupkan. Terima kasih.